Beberapa insiden yang terjadi akibat penggunaan LPG disebabkan oleh bermacam-macam hal seperti gas LPG yang bocor yang terakumulasi, pemasangan regulator yang tidak tepat serta penggunaan tabung yang tidak sesuai dengan prosedur. Dan berikut tips penggunaan LPG yang aman dan benar untuk menghindari terjadinya insiden. Ya, itu tadi tips penggunaan gas LPG, kompor gas dan LPG yang benar. Dan di hadapan kita juga sudah ada contohnya ya, sudah ada tabung gas 3 tabungnya kilo. Bagus sekali nih Cakri, mudah-mudahan masih bisa kita temuin kalau di pasaran. Iya, dan ternyata di sini banyak ada SNI, tanggal tulisan-tulisan yang jarang kita temui sebenarnya di rumah ya. Yang harusnya menjadi perhatian kita bersama. Nah, ini sebelum nanti dijelaskan sama Pak Yudi, Pak, saya ke Mas Sudaratmo dulu. Tadi di awal kan dikatakan bahwa biasanya kesalahan-kesalahan itu terjadi pada tingkat konsumen, handlingnya, atau di tingkat agen. Nah, ini sebetulnya karena kekurang pahaman mereka, atau sebetulnya mereka tahu bahwa ini salah gitu, tapi mereka abai atau mungkin toleran, sangat permisif lah seperti itu. Nah, ini gimana biasanya? Ya, memang dari kasus-kasus yang kita investigasi tahun 2010 khususnya untuk di konsumen itu salah satu problemnya adalah rendahnya awareness di konsumen gitu. Jadi ini kan produk baru, tapi waktu itu YLKI mengkritik karena mestinya tidak hanya dibagikan, tapi konsumen itu diedukasi. Diedukasi. Syukur kalau perlu ada ada buku panduannya, video tutorialnya yang memastikan bahwa konsumen itu terinformasi tentang bagaimana produk itu, bagaimana cara kerjanya. Terus termasuk do and done-nya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika di LPG. Jadi saya ingat di Hong Kong itu kenapa manualnya itu dibikin bahasa Indonesia karena untuk mengakomodir tenaga kerja Indonesia yang supaya pesannya itu sampai. Nah, ini yang juga kita pengen waktu itu supaya edukasinya itu menggunakan bahasa yang dipahami masyarakat, dipahami masyarakat. Taruhlah itu kan 2010. Iya, 2010. Nah, itu memang banyak sekali pada saat itu kejadian-kejadian karena banyak orang nggak paham. Tapi kalau kita melihat ke sini, boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya masyarakat saat ini sudah cukup paham sebetulnya tentang bagaimana menghandle kompor gas LPG. Jadi memang mestinya dengan adanya public awareness tadi itu bisa menekan insiden kan. Cuma ini di kita itu kan proses belajarnya kan dari insiden juga kan gitu loh. Itu kita berharap untuk daerah-daerah yang baru mestinya public edukasinya lebih bagus sehingga tidak perlu belajar dari yang awal-awal yang harus belajar dari insiden gitu. Nah, Pak Yudi, seperti apa tadi edukasinya sebenarnya sudah adakah atau mungkin ada tim yang dibuat dari Pertamina juga atau pihak yang terkait membuat unit yang memang ada pengawasan baik mungkin ke pengecer atau bahkan sampai ke rumah-rumah untuk mengecek yang benar-benar mereka yang mengecek secara resmi penggunaan LPG atau kompor gasnya ini memang sudah tepat atau tidak seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi untuk edukasi kami juga sudah ada timnya dan bahkan mungkin di beberapa iklan layanan masyarakat juga kami tayangkan ya. Tapi tidak ada dalam buku panduan yang dibagi-bagikan gitu, nggak ada ya? Ada juga. Oh, ada juga. Panduan buku kecil. Mungkin saya hanya sedikit akan menjelaskan. Boleh. Bagaimana. Ya, silakan Pak. Oke, jadi di sini ada
hanya untuk masyarakat miskin ini kenapa kita tulis besar-besar? Oke. Ya. Tapi kayaknya nggak di semua tabung gas ada ya sekarang? Ada sekarang. Mestinya ada. Di LPG 3 kilo ada. Kenapa kita tuliskan seperti itu? Karena memang sebenarnya 3 kilo ini kan barang bersubsidi, bahkan 1 kilonya juga subsidi kurang lebih Rp5.000. Oke. Kemudian juga selain itu di tabung ini juga ada beberapa hal yang perlu dilihat ya. Jadi di sini Mungkin ke kamera kali Oke, Pak ya? baik. Oke. di sini kita lihat valve-nya ya. Jadi valve-nya Oke. juga yang masih bagus. Kemudian spindle-nya ada. Apa namanya? Spindle ini karet Spindle itu yang karet merah. Mungkin karet merah ya. dikasih lihat. Nah, ini yang sering kali biasanya bermasalah oleh ibu rumah tangga ini yang ya. kadang harus ada karetnya ya. mendesis itu berarti Ya, bocor seperti itu Pak Yudi. betul, betul. Kemudian juga di sini kita lihat, kita putar ya. Di sini ada tabung SNI. Oke. Berarti sudah sesuai standar. Standar nasional. Oke. Kemudian di sini ada diproduksi oleh, kemudian produksi siapa? Uji tadi. Uji. Nah, di sini ada terakhir ada tes ya. Jadi di sini ada 4. Jadi sebenarnya ada dua jenis tes ya di LPG itu, ada repaint, ada retest ya. Kalau repaint itu pengecatan mungkin sebenarnya jadi lebih bagus fisik, gini ya. Oke, secara fisik semuanya masih bagus tapi tabungnya udah jelek. Artinya catnya udah kurang bagus. Nah, itu di repaint. Kalau retest itu memang ada beberapa faktor yang kira-kira kurang bagus. Kemudian kita tes, di sini ada 4 kali. Sebenarnya kalau udah retest 4 kali sudah tidak digunakan lagi. Saat itu sudah tidak digunakan, ini akan dibuang atau seperti apa? Itu biasanya ditarik ke gudang, ada penyimpanan, mungkin nanti dihancurkan lagi apakah diproduksi. Pak Yudi, ini kan dites 4 kali. Bagaimana kita tahu bahwa tabung ini sudah dites 4 kali? Ada Akan ada tanda di sini? Betul, di situ ada penanggalannya, kemudian juga ada sistem juga di kami ya. Ada sistemnya, kemudian selain itu juga, tadi saya belum menjelaskan bahwa kami juga ada Simolek, sistem monitor LPG 3 kilo ya. Baik pendistribusian dan sebagainya, kemudian LPG-nya udah berapa tahun dan sebagainya. Nah itu dilakukan hanya untuk ke pengecer, apa itu juga sampai ke rumah-rumah Pak? Oh baik, jadi kalau untuk penjelasan ke rumah dan sebagainya memang secara langsung kami juga bekerja sama dengan misalnya Iswana Migas. Terakhir kemarin kita mengerjakan atau melaksanakan masak tetapi juga menjelaskan bagaimana ada edukasi di situ. ya. Seperti ini ya, saya jelaskan lagi maaf ya, ini di sini. Nah, di sini tuh sebenarnya ada, coba kita lihat. Ada kode ataupun bukan. Oh, ini di Pak. sini ini yang sangat riskan. Kalau ibu-ibu kan ngelipet ya gitu ke bawah. Riskan bocor. Oh tidak boleh tertekuk berarti ya? biar kelihatan. Di sini Mas. Di sininya jadi ibu-ibu yang punya kompor di rumah coba dicek, ini kadang-kadang retak-retak ya. Tolong segera diganti. Kemudian juga di sini juga kalau misalnya udah tidak mengunci ke sini, kuncinya kurang klik gitu ya, atau kurang kuat, itu juga sudah waktunya untuk diganti. Jadi kita jangan sayang-sayang mengganti selang yang harganya 15.000 atau regulator sebelum yang insiden yang lebih besar terjadi ya Pak ya? Regulatornya bisa. Oh iya, satu lagi. Kadang-kadang pakai selang ini selang air. Nah itu juga jangan ya. Jangan ada selang air atau harus ada selang khusus ya. Betul. Ketika mengunci kurang kencang ininya regulatornya, tutup pakai besi atau batu, itu bahaya juga. Oh ya, kan ada tuh katanya pengunci pengunci regulator biar regulatornya padat apakah gitu itu ya. dibenarkan untuk menggunakan itu? Jadi memang ada beberapa produksi regulator yang ada semacam lock and lock yang baru itu juga justru bagus ya untuk mengunci dua-duanya. Ini juga sebenarnya kalau udah ada QC standar nasional Indonesia itu sebenarnya udah memenuhi syarat. Hanya saja ada beberapa yang memang produksinya ngeklik 2, nah itu mungkin lebih kuat lagi. Nah, cuman itu seperti yang tadi Cakri bilang, ini karet merahnya itu kan kita sering dikasih beberapa tuh, kayaknya kalau dicobain lagi, itu masih berdesis gitu, harus diganti gitu. Ininya sealnya harus diganti lagi kayak gitu. Sebenarnya itu benar tidak Pak diberikan sebanyak itu atau sebenarnya itu untuk menutupi sebenarnya ketidaksempurnaan dari tabung itu? Tabung itu mungkin sudah rusak atau seperti apa Pak? Jadi sebenarnya yang standarnya itu adalah memang sudah ada karetnya dan baik gitu. Intinya kita lihat karetnya udah. Ketika beli lebih baik di tokonya kita buka dulu, ternyata ada karetnya bagus, baru kita ambil. Jangan sampai dikirim ke rumah ternyata nggak ada karet, kemudian tadi valve-nya udah penyok-penyok dan sebagainya. Loh, kok bisa sampai kayak gitu? Bukannya itu biasanya masih di seal? Enggak, kita beli misalnya di pengecer atau di pangkalan,
kita juga tetap harus ngecek barangkali kan, barangkali ada karetnya yang bolong. Sebenarnya standarnya semua harusnya sudah ada. Harusnya sudah ada. Oke. Jadi ada karet, kemudian ada plastik yang putih itu, kemudian ada warp. Oke. Nah, kalau dari tabung gas ini kan sebetulnya ada 4 kali pengujian, dan nanti setiap kali diuji dia akan ada tanda di sininya ya. Oke, kita tahu bahwa ini berarti sudah 4 kali. Bagaimana dengan regulator sama selangnya itu? Kita kan ada nggak sih umurnya gitu? Ya rata-rata memang umurnya 2 tahun ya. Sebenarnya Pertamina tidak menjual. Mungkin info juga bahwa Pertamina tidak menjual regulator atau selang atau bahkan mungkin kompor. Pertamina hanya menjual tabung LPG dengan isinya. Nah ini juga bagi konsumen supaya kita juga membeli itu barang yang memang ada SNI, minimal SNI. Kemudian juga kita lihat setelah pemakaian beberapa lama itu dicek. Jangan sampai karena mungkin sudah biasa dan sebagainya, apalagi kadang-kadang kita jarang membersihkan, nanti digigit tikus dan sebagainya, bisa menjadi kebocoran. Jadi belum tentu 2 tahun itu bisa jangka waktu yang memang tepat, tapi kalau memang harus sudah diganti, segera diganti seperti itu ya Pak Yudi ya. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung akan